lewat baksonya Mas Roy yang terbaru guys di Sidoarjo. Kita akan sidak CFD-nya Sidoarjo. Kita belum pernah ke sana dan hari ini kita berkesempatan atau mau ngecek sana. Lek, monggo Lek. Semoga penjualnya masih ada. Rencana mau beli apa? Mau jajanan yang belum pernah kita lihat. Soalnya itu belum pernah sama sekali, jadi kita belum tahu isinya di sana itu apa saja. Terus kegiatannya orang-orang itu apa saja. Kita sekarang sudah ada di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Suprapto itu tempat apa yang terkenal di Sidoarjo? Perpustakaan dan pengadilan. Umum ya? Yes. Pengadilan, tempat dinas, koperasi, yes. kafe juga banyak ya. Deyong, ya kafe Deyong. Perpustakaan dan kearsipan pemerintah Kabupaten Sidoarjo guys. Ini paling tinggal 50 meter lagi kita sudah nyampe lokasi CFD. Itu loh ya. Di belakang kita ini area CFD. Nah, itu ada bapak parkir dan bapak dari Dishub. Kita lihat ada apa saja. Padat. Jadi Car Free Day di Sidoarjo ini lokasinya tidak hanya di depan alun-alun saja, sepanjang jalan Surabaya Malang yang ada di Sidoarjo. Ini panjang ya. Jadi nggak hanya di depan alun-alun tapi sepanjang jalan Ahmad Yani. Luar biasa ya. Karena tadi tidak bawa minuman dari rumah, pilihan pertama kita untuk beli jatuh di Teh Tuki-Tuki. Nah, pedagang-pedagang dan area CFD mentoknya sampai di sini. Ini jalan menuju Jalan Gajah Mada, kemudian di sini Jalan Kombespol. Pemberhentian kita kedua jatuh kepada Bomboloni. Nggak tahu ini mirip donat, aku belum pernah mencoba. Ini isinya apa? Kalau kue asli Kasmana di mana-mana ada sebenarnya. Ya karena ini kan basicnya donat, Pak. Nggih. Terus rasa-rasanya kelihatannya banyak. iya, Ada rasa apa saja? ada rasa coklat, tiramisu, matcha, cheese, pisang, mangga. Kalau rasa lama yang tertinggal enggak ada ya, Mbak? Ada saya, Pak. Terima kasih, Ya, sama-sama. Dua dong, kita sudah ada dua pemberhentian. Bambolone sama es teh Tuki-Tuki. Aslinya tuku-tuku paling ya. Tuku iki. Tuku saiki ya. Jadi teh Tuki-Tuki sama Bambolone. Mana Bamboloninya? Bomboloni. Oh, Bombolone ya. Belanjaan kita yang ketiga buah-buahan. Sudah gula-gula ya, teh, donat, sekarang buah manis alami, jeruk dan anggur. Dan anggurnya. Belanja keempatnya jatuh ke Spaghetti carbonara. lalu dia ya. Berapa? Setengah jam lagi. Wow, ini pilihan lumpia rebung. Sampai jam berapa Bu jualannya Bu? 9. Kira-kira kalau ditambah overtime mau nggak Bu? Oh, sangat mau sekali, Pak. Iya. Kalau bisa sampai dagangannya habis ya Bu ya? Enggak sih. Ditambah 1 jam itu sudah alhamdulillah ya, Pak, sampai jam 10. Sampai jam 10 ya, nggak terlalu siang ya Bu ya sebenarnya ya? Enggak terlalu siang sih sebenarnya. Nah, ini kita beli lumpia rebung ya guys ya. Sama OTT porok. Ini kalau hari-hari biasa jualan di mana Bu? Hanya hari Minggu aja, Pak, spesial ke sini. Oh, hanya hari Minggu saja ya. Ngangenilan kalau gitu. Alhamdulillah, itu yang dicari, Pak. Terima kasih. Pilihan ke berapa ini? Kelima jatuh ke dapurnya Mak Nyos, lumpia rebung dan OT-OT rongpo. Kalau informasinya jatah jualannya ini sampai jam 9 aja guys. Jadi tidak boleh lebih. Dan ini sudah setengah 9, para penjual sudah banyak yang berkemas-kemas. Karena kalau tidak buyar jam 9 diobrak Satpol PP. Ya ini demi ketertiban ya. Sudah dikasih tempat untuk jualan, meramaikan CFD. Dan sesuai kesepakatan sampai jam 9 siang saja. Jangan lama-lama ya. Kasihan pengguna jalan juga. Kita berhenti di Tako Dimsum Bakar Nori. Nah, bentuknya ini ya.
Oh iku dimsum. Ini guys namanya taco nori. Pilihan ke berapa ini tadi? Kelima muka-muka kalau nggak keliru. Ini buat referensi aja. Jadi kalau ke CFD kira-kira nanti kamu sanggup berapa ya? Ini belum semua, tergantung kamu suka apa dan mau dibeli semua apa enggak. Taco nori. Yes. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang guys. Mana bawaannya? Wah, itu hasil buruan kita. Dan ini menu yang tidak boleh ketinggalan. Bubur kacang hijau. Ini harus dibeli kalau ini. Kita ketemu dengan penjualnya nggih. Kali Pak Sinten menika. Pak Isman jualan bubur kacang hijau sama ketan hitam. Mulai tahun berapa Pak Isman? Sekitar tahun, pokoknya 15 tahunan nih. Sudah 15 tahun guys, sudah lama ya. Ada sampingan Pak, itu servis dipasangin. Jadi selain jualan bubur, Pak Isman ini juga membuka jasa servis ya Pak ya. Di daerah mana Pak? Rasung. Atur nuwun Pak Isman. Sami-sami Pak. Amin. Sehat selalu. Tidak berhenti di bubur kacang hijau guys, masih mampir di Krepes. Krepesnya Pak Sinten menikah. Krepese Bapak Soekarno. Waduh Pak Soekarno, sanes proklamator nggih. Sanes Bapak kula niku Pak. Ini Pak Soekarno. Pak Soekarno. Oh jenengan yogane kula nggih. Kita semua yogane Pak Soekarno proklamator. Pak Soekarno saking pundi niki? Prasung. Prasung sama kayak Pak Isman tadi. Pak. Nah, ini Pak Soekarno. Krepesnya ada yang digulung, ada yang dilipat. Ya. Macam-macam ya. Nanti sama Pak Soekarno digulung kamu atau dilipat ya macam-macam. Matur suwun Pak Soekarno. Finally guys, pada akhirnya wis gak mondak-mandek maneh. Dan ini adalah hasil buruan kita. Ada sekitar 9 item tadi ya. Iya. Nanti kita hitung lagi aja ya kayak. Ya, sekitar 9 item, cuman kita belum bisa memastikan, nanti kita hitung lagi. Ini adalah kali pertama kita ke CFD-nya Sidoarjo. Semenjak dibuka untuk beberapa bulan yang lalu, alun-alun waktu sebelum Lebaran, terus keputus Lebaran tutup, berhenti puasa sama Lebaran, sekarang buka lagi, dan ini hari pertama kita. Oke, nanti kita unboxing, kita review makanan-makanannya. Selain ekonomi masyarakat dari sektor jajanan yang bergerak, dari sektor parkir pun juga ada ya. Jadi masyarakat sekitar bisa memanfaatkan momen CFD ini dengan membuka parkir dan menghasilkan cuan lewat baksonya Mas Roy yang terbaru guys di Sidoarjo ini ya. Tapi kita nggak mampir dulu karena tadi sudah beli banyak makanan ya. Mungkin juga belum buka, baru ada petugasnya. Kapan-kapan kita mampir ya Mas Roy. Kita pulang dulu. Terbaru juga di Sidoarjo, Watanabe ya. Kita belum mampir dulu, masih tutup. Dan kita sudah nyampe depan gang. Dari alun-alun CFD. Ya nggak dari alun-alun sih malahan ya. Melebar ke selatan jaraknya. Dengan hasil buruan kita, nanti kita review. Kita akan review hasil buruan kita guys. Kita mulai dari mana? Mulai dari yang simpel-simpel. Simpel-simpel dulu. Bombolini. Bomboloni. Kita beli 2 pack guys. 2 packnya 10.000 isi 3. Bebas pilih. Ini ya, kita pilih rasa keju, tiramisu sama coklat. Nah karena aku pecinta keju, aku mau cobain yang keju dulu ya guys. Nih lihat nih, feelingnya full banget, pakai glaze keju gitu I think. Oh, lumer nih kayaknya guys kalau kita buka ya. Emang full sampai dalam. Enak. Adonannya juga yang empuk kempos gitu, bukan yang terlalu berat ngeroti gitu, enggak.
Kalau aku suka tipikal adonan yang kayak gini. Nggak pelit ya, kasih feeling. Kalau aku penasaran bumbu loni yang coklat. Penasarannya karena apa? Kenapa kok dinamakan bumbu loni? Apakah ada sesuatu yang khusus atau bagaimana? Kita coba yang coklat. Teksturnya enak sih, mirip donat. Pertanyaannya kenapa dinamakan Boloni. bumbu loni? Kenapa nggak donat loni? Kalau ada yang tahu jawabannya coba tulis di kolom komentar ya. Oke, next kita review gorengan dari dapur Mak Nyos. Kita tadi beli 2 macam, lumpia rebung sama otote porong yang isi ayam dan rumput laut. Kemasannya ya ramah lingkungan, ada plastiknya tapi dia pakai paper bag juga. Tadi kita masing-masing jenis ini belinya 4-4 guys, karena orangnya serumah banyak. Isinya gimana? Oh, isinya ayam dan rumput laut. Masih panas. Worth it sih kayaknya. 4 ribuan loh satu. Kayaknya worth it. Besok kalau kesana lagi kita akan beli ya. Isinya ayam dan rumput laut. Dari aromanya udah tercium gurih. Aroma ayamnya juga tercium. Rasanya jelas terasa enak. Nah kok guys, kalian harus beli sih. Dan tadi lupa di depan Bang Jatim. Yang rumahnya Darjo. Kalau ke CFD depan Bang Jatim ada dapur Mak Nyos ya. Di situ jualan macam-macam gorengan, ada lumpia, tepung, otote porong. Kalau otote porongnya nilainya berapa? 8/10. Bang, lumpia. Jujur kalau lumpia tadi yang pengen emang aku. Nah, karena aku emang suka lumpia. Sebenarnya sukanya itu karena ada daun bawangnya itu. Betul, ini Ya. maksudnya. Nah, daun brambang mau daun bawang? Brambang. Daun brambang ya. Kita potlek ya, potlek. Khas ya, karena ini pakai rebung, jadi aromanya khas rebung. Hanya Crunchy ya. crunchy. Dari sekian yang harganya 5.000 ini yang 4.000. 4.000. Tapi enak. Ini tegas. Ada ayamnya dalamnya juga ya. Enak sih. Nah, depannya Bang Jatim. Kalau jalan-jalan di CFD, mampir. Ibu-ibunya ramah banget. Ramah banget, lucu ya. Guys, maaf. Tadi itu ternyata nggak kerekam. Padahal kita sudah waktunya review Noritako ini. Sedih banget, tapi nggak apa-apa. Diulang ya. Tadi kita beli ini dua macam rasa beef gitu sama tuna mayo. Nah kita ini tadi beli udah di last minute, jadi kita nggak bisa milih, tinggal 2 varian ini kita beli dua-duanya. Sebenarnya banyak pilihannya, tapi aku lupa apa. Ini tadi aku juga udah sempet nyobain enak guys, tapi nggak kerekam, ya sudahlah ya. Diulang lagi. Kita cobain lagi aja deh. Nah, Kalau menurutku termasuk makanan sehat karena mengandung sedikit minyak. Terus bahan-bahan yang dipakai juga banyak sayurnya. ini yang tuna mayo. Yang tuna mayo ini enak karena mayonya berlimpah. Tuh, mari kita coba ya. Nah, kicop. 15 ribuan guys satu porsi. Aku suka ini. 9/10. Apa ini? Ini tadi adikku yang request, harusnya dia yang review ya. Bubur carbonara. Aslinya kita juga mau beli 2, tapi karena kita sudah last minute, sisa 1 varian ini. Ada 2 varian, tapi kita beli 1 ini aja. Ini spaghetti carbonara. Nama warungnya aku lupa, nanti ada videonya mungkin ya. Nih. Seporsi 15.000 juga. Toppingnya kayaknya smoked beef ini. Guys, tapi kita coba ya. Tingkat kematangan minyak pastanya oke, enak banget, nggak terlalu lembek, nggak terlalu ngembang, masih berbentuk gini. Dari tekstur ciwi mie-nya tuh masih ada, enak pol. Terus toppingnya banyak, dapat ada sosis, ada smoked beef juga ternyata. Bumbu carbonaranya juga enak pol. Nilainya 8/10. Sepertinya bubur kacang hijaunya nggak usah direview guys ya. Kurang lebihnya sama, cuman kalau Soalnya kemasannya gini, kita belum buka. kita belum buka tapi ya. ini pasti enak. Ya udah gitu aja ya. Yang lain buah. Sudah. Oke. Sekian. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Dadah.
anti food shaming ya.